Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Seperti kamu lihat, aku nggak sedang siapkan meja aku di sini karena memang aku pengen cerita-cerita aja sama kalian. Aku baru saja selesaikan video aku untuk seri yang Cintakah Kamu kemarin, ya. Dan ini untuk zodiak sih. Ini untuk pembacaan, ya sharing-sharing aja, ya. Dan seperti kamu lihat ada teman aku di sini, yaitu Labu. Dia menemani aku dari tadi. Oke. Aku udah buat juga pembacaan kayak gini untuk sharing-sharing aja sepertinya beberapa bulan lalu tentang kenapa dia meninggalkan kamu. Ya. Jadi di sini aku mau share aja atau mau cerita tentang cinta dan komitmen, ya. Apa itu cinta sejati? Ya. Cinta sejati, ya, atau real love adalah cinta yang memang no condition, gak ada syarat apapun. Apapun yang dilakukan, apapun yang dirasakan, mau dia bersama siapapun, ya, kita mengikhlaskan. Itulah cinta yang sejati. Namun saat ini banyak sekali orang yang merasa itu bukan cinta, itu adalah something stupid, itu adalah sesuatu yang bodoh atau munafik atau naif, ya. Maybe, mungkin, ya. Namun sebenarnya yang mereka lihat, yang mereka kira cinta adalah egoisme. Karena cinta tidak membutuhkan validasi apapun dan apresiasi apapun, ya. Yang membutuhkan itu semua adalah egoisme. Jadi saat kamu dekat dengan seseorang, kamu membutuhkan perhatian atau apapun juga, itu adalah egonya kamu, egonya aku. Namun ingat, ego yang gak mesti harus selalunya buruk, ya. Ego bisa aja berbentuk baik, ego bisa aja ya membantu kita untuk menjadi sosok kita lebih baik. So doesn't mean itu selalu buruk, ya, nggak selamanya kayak gitu. Jadi walaupun aku bilang ego, ya aku pasti bilang ego yang baik ataupun buruk. Oke. Dan komitmen itu apa, ya? Komitmen adalah our willing, ya, adalah keinginan kita atau kemampuan kita yang kita rasa kita mampu untuk hidup dengan orang itu seumur hidup kita. Si komitmen bisa terjadi walaupun tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang. Banyak sekali itu terjadi di Asian, ya, culture, di mana budaya Asia yang lebih memilih untuk hidup sebagai arranged marriage atau pernikahan yang umum aja dan tanpa cinta, gitu. Dan juga di barat juga sekarang, ya, seperti itu hal yang biasa. Kayak aku menikah dengan kamu, kita dapatkan timbal balik, ya, why not, gitu, ya. Namun yang orang kira komitmen itu udah pasti cinta, itu adalah salah sih. Karena kalau komitmen sudah pasti cinta, tidak akan ada perpisahan, tidak ada kan yang namanya perceraian. Oke. Jadi untuk cinta dan komitmen itu kedua hal yang berbeda. Namun kalau kamu udah cinta dengan seseorang dan kamu punya willing atau keinginan, kemampuan untuk mau berkomitmen dengan dia dan dia juga mau, nah that's okay. Itu bisa menjadi teman sejati. Maksudnya cinta dan komitmen akan berjalan dengan seimbang. Namun yang harus kamu pahami, komitmen itu berasal dari hati yang bebas. Seperti aku bilang tadi, cinta itu adalah tentang membebaskan. Cinta adalah kamu membebaskan dia melakukan apapun yang dia mau. Karena kalau dia benar-benar mencintai dan menyayangi diri dia sendiri, tanpa kamu beritahu pun, dia akan setia. Dia akan jadi apa yang seharusnya dia tahu, ya sih. Jadi kamu nggak perlu untuk menuntut apapun juga, nggak perlu gimana, just biarkan dia menjalani apapun yang dia rasa terbaik untuk dia. Dia ngambil kesalahan, dia perbaiki, ya so what, itu nggak ada yang salah akan hal itu, ya sih. Jadi cinta dan komitmen bisa berjalan bersama, ya. Komitmen tanpa cinta pun bisa, dan cinta tanpa komitmen juga bisa. Namun jangan terbalik akan kedua hal tersebut sih. Ya, ini yang membuat kita tenggelam dalam kesakitannya kita, kekecewaannya kita, karena kita ngerasa komitmen udah pasti cinta, ini sudah pasti cinta,
ya, mohon dipahami lagi, nanti kita bakal sakit sendiri, bakal kecewa sendiri. Ya, kenapa aku bilang begini? Karena masih banyak yang mengira kalau aku dinikahi, dia sudah cinta. Kalau dia menikahi orang lain, berarti dia udah cinta sama ya orang itu. No. Ya. No. Ya, kamu bahkan bisa mencintai seseorang, namun kamu menikah dengan orang lain sih. Banyak sekali contohnya. Sih, dan ya, many of my client, banyak di klien aku juga seperti itu. Sih. Kenapa? Menikah dengan orang lain, ya, entah untuk egoisme yang baik ataupun buruk, namun tetap mengingat mantannya. Sih. Jadi gimana untuk kita bisa hidup membedakan itu? Ya, memang kita harus belajar menerima spiritual. Karena cinta layaknya seperti energi, sekali ada akan terus ada sampai kapanpun. Kamu gak bisa mematikannya, ya, kamu gak bisa menghancurkannya, dia hanya bisa ditransformasi ke bentuk yang lain sih. Artinya walaupun kamu dengan dia tidak bersama, kamu bisa memahami energi cinta itu, kamu transform menjadi hal yang lain. Maksudnya kamu tetap memiliki rasa care atau peduli, namun tidak ada ekspektasi apapun. Kamu membiarkan dia hidup dengan siapapun yang dia mau dan dia jalani, ataupun kamu juga ingin menjauh dari dia, ya it's up to you. Biarkan apapun terjadi, gak perlu untuk menekan energi tersebut. Itu yang aku maksud, ya. Karena kalau kamu menekan energi itu, sama aja kamu menekan api yang gak akan pernah bisa padam. Siapa yang sakit? Kitanya sendiri sih. Karena kehidupan ini bukan tentang awal dan akhir, hanya tentang kesadaran kita. Karena awal dan akhir itu sebenarnya tidak pernah ada, ya, karena apapun yang akan ada akan selalu tidak ada. Yang lahir akan selalu mati. Apapun yang terjadi bakal selalu recycle, selalu mengulang-ulang dari awal. So, pertanyaan Tuhan terhadap kita yang masih hidup seperti ini, apakah kamu mau untuk hidup dalam kesakitan dan kecewaan seperti ini terus-terusan setiap harinya? Atau kamu keluar dari energi ini? Karena cinta tidak pernah menyakitkan. Kalau cinta yang kamu rasakan itu menyakitkan, kamu sudah salah kaprah. Cinta gak pernah menyakitkan. Yang menyakitkan adalah egoismenya kita, ekspektasinya kita. That's it. Ya, saat kamu memahami itu semua, kamu bakal mengerti. Ini bukan tentang hanya apa itu cinta, apa itu kasih sayang. Ini lebih daripada hal itu. Ya. Kenapa aku sharing ini? Ya. Karena aku bukan seseorang yang juga suka untuk sharing di sosial media, ya. Aku lebih suka bicara seperti ini karena aku juga orang yang cukup private, close, ya. Aku nggak akan pernah bicara dengan orang yang nggak dekat sama aku dan bukan kliennya aku. Namun di sini aku peduli, aku care dengan kalian walaupun aku tidak mengenal kalian, ya. Karena aku pernah ada di posisi itu. Dan penyesalan, rasa bersalah hanya akan membuat hidup kita makin berat sih. Accept it, terima gitu. Mau apapun yang terjadi, kamu akan tetap baik-baik aja, sudah pasti. Walaupun kamu belum makan, belum minum misalnya hari ini, kamu tetap masih hidup toh. Karena kamu bisa mendengar video aku, dengar suara aku. That's it. Kalau kita ngelihat simpelnya seperti itu. Karena terkadang kita harus ngelihat juga dari sisi yang lainnya, spiritualisme, rohani, jasmani, fisikalnya kita juga, ya. Jadi itulah kenapa aku bilang kayak gini, karena saat kamu membutuhkan cinta itu sangat dalam, artinya kamu sedang tidak butuh cinta. Kenapa? Karena cinta gak bisa dibutuhkan. Namun saat kamu menginginkan itu sangat, artinya kamu belum siap. Ya, itu yang menjadi kesalahan kita sebagai manusia sekarang. Aku gak tahu yang dulu, namun ya mungkin juga. Namun manusia kita sebagai manusia, kita ngerasa kita harus mendapatkan sesuatu, kita grab itu, kita raih, lalu kita happy dan kita bahagia dan kita ngerasa on top of the world gitu, kita ngerasa kitalah nomor satu dunia. So no, karena saat itu kamu sedang menempatkan kesakitan kamu di
tempat yang paling tinggi. Artinya tempat yang paling tinggi adalah tempat yang paling mudah jatuh, tempat yang paling mudah rapuh. Itulah yang menjadi kesalahan kita, dan akhirnya saat cinta itu gagal, kita menyalahkan cinta itu, kita menyalahkan orang lain, ya, atau bahkan kita menyalahkan diri kita sendiri. Karena kalau aku sendiri, pengalaman aku bakal menyalahin diri aku sendiri, ya, karena tendensi aku mempunyai low self esteem, karena aku bakal selalu berkaca ke diri aku sendiri. Mungkin karena aku yang buruk atau gimana sih, tetap aja itu bukan hal yang baik. So, sebelum kita mencoba menginginkan cinta, kita mengenal dulu cinta. Menginginkan orang lain, kita harus menginginkan diri kita sendiri. Ya, kita harus memberikan cinta terhadap diri kita sendiri. Kita jangan mencoba, ya, untuk keluar dari apa yang menjadi jalur kita. Karena kalau kita keluar dari jalurnya kita pasti bakal sakit. Sih, kesakitan artinya bentuk kita masih attach, masih terikat dengan fisikal kita, tentang emosi kita, pemikiran kita. Kuncinya ya di situ. Okay, so aku nggak ngerasain udah sampai 11 menit lebih, berarti aku rasa ini cukup, ya, untuk sedikit membuka pemahaman kalian. Dan kalau kalian ingin konseling ataupun personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Okay, so thank you dan see you. Doa terbaik untuk kalian semua. Bye bye.